Kita semua sepakat kalau T-Rex itu tangannya pendek kan? Sering jadi bahan meme seantero internet. Tapi, gimana kalau gue bilang, T-Rex itu tangannya sebenarnya kekar kalau dibandingin sama makhluk yang satu ini. Kenalin, Carnotaurus. Namanya sangar, artinya banteng pemakan daging. Ada tanduk di kepalanya, mukanya serem, kakinya jenjang. Tapi, pas lihat tangannya, lo bakal nanya, ini evolusi lagi nge-lag atau gimana? Tangannya lurus kaku, jarinya aneh, dan saking kecilnya, dia nggak bisa garuk perutnya sendiri. Bener-bener gak guna. Tapi, jangan salah, di balik tangan yang ngenes itu, hewan ini menyimpan rahasia mekanika biologi yang bikin dia jadi predator besar tercepat yang pernah napak di bumi. Kok bisa hewan yang kelihatan cacat ini malah jadi mesin pembunuh paling efisien di zamannya? Dan kenapa dia didesain kayak mobil balap yang gak punya setir? Yuk, kita bedah tuntas. Pertama, kita harus tahu dulu dia nongkrong di mana. Zaman Kapur itu, dunia lagi pecah bagi dua. Benua Gondwana kebelah, dan Amerika Selatan jadi benua yang jomblo alias terisolasi total. Di belahan utara, Amerika dan Asia, ada keluarga T-Rex yang lagi sibuk bulking, ngegedein badan. Nah, di selatan, evolusinya agak aneh. Carnotaurus ini bagian dari geng Abelisauridae. Anggap aja mereka ini sepupu jauh yang aneh dari keluarga dinosaurus. Ciri khas mereka, muka pendek, kulit berkerikil, bukan bulu, dan tangan yang makin lama makin hilang. Fakta uniknya, kita cuma nemu satu kerangka Carnotaurus yang utuh di dunia ini. Cuma satu. Bayangin, lo nemu satu mobil Ferrari rongsok di tengah hutan, dan lo harus nebak gimana cara mobil itu jalan cuma dari sisa-sisa spare partnya. Nah, itulah yang dirasain para ilmuwan pas nemu fosil ini di Argentina. Oke, mari kita roasting sebentar tangannya, karena ini beneran absurd. Kalau tangan T-Rex masih bisa dipakai buat ngejepit mangsa atau bangun dari tidur, tangan Carnotaurus itu bener-bener kayak aksesoris doang. Gak punya siku, tulang lengan atas dan bawahnya nyaris nyatu. Jadi dia nggak bisa nekuk tangan kayak lo lagi pamer otot bicep. Jari 4, banyakan predator jarinya 3 atau 2. Dia 4, tapi jari-jarinya pendek banget dan nggak punya cakar yang tajam. Sendi bahunya aneh. Tangannya cuma bisa gerak muter dikit-dikit kayak kincir angin rusak. Analogi simpelnya gini, bayangin cowok yang rajin banget nge-gym. Setiap hari dia latihan kaki, leg day, sampai pahanya segede batang pohon. Latihan leher juga, latihan punggung juga. Tapi, seumur hidup dia selalu skip latihan tangan. Jadinya ya gitu, badannya kekar kayak Arnold Schwarzenegger, tapi tangannya kecil kempes kayak lidi. Gak proporsional banget kan? Itulah Carnotaurus. Pertanyaannya, kenapa alam semesta tega banget? Jawabannya adalah efisiensi. Dalam evolusi, kalau lo nggak pakai organ itu, buang aja energinya buat organ lain yang lebih penting. Nah, organ lain yang gua maksud itu adalah kaki dan ekor. Disinilah plot twistnya. Tuhan ngambil poin start dari tangan, terus dimasukin semua ke movement speed. Coba lihat tulang ekornya. Bentuk tulang rusuk di ekornya itu huruf V, bukan lurus kayak dino lain. Desain V ini ngasih ruang buat otot super bernama caudofemoralis. Nama ototnya ribet, tapi fungsinya simpel. Ini adalah knalpot turbo. Otot ini nyambung dari ekor langsung ke paha belakang. Tiap kali otot ini kontraksi, dia narik kaki ke belakang dengan tenaga ledakan yang gila banget. Hasilnya, Carnotaurus bisa lari sprint sampai 50-56 km per jam. Itu setara mobil ngebut di jalan perumahan. Bandingin sama T-Rex yang cuma bisa lari-lari kecil, jogging sekitar 25 km per jam. Carnotaurus ninggalin T-Rex sekebon. Jadi, dia bukan petarung gulat kayak T-Rex. Dia adalah sprinter. Strateginya, lihat mangsa, kunci target, boom, tabrak dalam hitungan detik. Tapi, ada harga yang harus dibayar mahal buat kecepatan itu. Karena tulang ekornya didesain kaku biar jadi pegas yang kuat, tulang belakang Carnotaurus jadi gak fleksibel. Ibaratnya dia itu mobil drag race. Lurus doang kencengnya minta ampun. Tapi giliran ada tikungan tajam, wassalam. Kalau Carnotaurus lagi ngejar lo, dan lo lari lurus, lo mati. Tapi kalau lo lari zigzag atau belok dadakan, Carnotaurus bakal kesusahan ngerem dan muter balik. Dia bakal nyusruk kayak bus yang remblong di tikungan si tinjau lawi.
Jadi, predator ini benar-benar didesain buat padang rumput terbuka yang luas, bukan hutan rimba yang banyak pohon. Dia butuh jalur pacu. Selain kaki turbo, senjatanya ada di muka. Kenapa mukanya penyok dan pendek? Buat aerodinamis? Mungkin. Tapi alasan utamanya adalah kekuatan rahang. Rahangnya unik. Gigitannya nggak sekuat T-Rex, tapi mulutnya bisa nganga lebar banget kayak ular berkat sendi rahang bawah yang fleksibel. Jadi dia makannya bukan dikunyah pelan-pelan, tapi diserok. Sekali sambar, daging masuk. Terus tanduknya buat apa? Banyak teori, tapi yang paling kuat adalah buat tawuran antar geng. Para cowok Carnotaurus bakal adu seruduk atau adu leher buat rebutan wilayah atau cewek. Kulit di kepalanya tebel dan kasar, emang didesain buat baku hantam. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Carnotaurus? Dia mengajarkan kita soal prioritas. Dia tahu dia nggak butuh tangan buat meluk mangsa, dia cuma butuh kecepatan buat ngejar mangsa di depannya. Dia adalah bukti kalau evolusi itu nggak selalu nyiptain makhluk yang sempurna di segala sisi, tapi nyiptain makhluk yang spesialis di satu hal. Tangan boleh bantet, tapi lari jangan ditanya. Kalau lo dikejar Carnotaurus, ingat satu kata kunci, belok. Gimana menurut lo? Mending punya tangan kuat tapi jalan lambat, atau tangan kecil tapi lari cepat? Tulis di komen ya. Jangan lupa like kalau lo jadi pinteran dikit abis nonton ini. Dan subscribe biar gak ketinggalan bahasan dino aneh lainnya. Bye-bye!